Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang pindah ke departemen keluarga ya, keperawatan keluarga. Jadi saya menerangkan dulu tentang RPS-nya ya. RPS sama format pengkajian keluarga. Jadi di RPS ini ada beberapa kompetensi yang harus dipenuhi sehingga nanti keperawatan keluarganya menjadi lebih bagus. Jadi ada pre dan post conference, tutorial individu yang diberikan proseptor, diskusi kasus, diskusi dan wawancara dengan anggota keluarga, observasi lingkungan keluarga. Ya. Jadi pre dan postnya ini kalian mewajibkan untuk absensi yang pertama ya, absensi pagi dan sore. Setelah itu ada beberapa tanya jawab. Oh ya. Terus yang terpenting adalah pemecahan masalah di dalam keluarga tersebut. Ada penugasan tetap ya, membuat konsep dan asuhan keperawatan sesuai kasus keperawatan keluarga. Tetapi di dalam kasus keperawatan keluarga kali ini ya, saya tidak menyarankan tentang penyakit yang kali ini ya. Karena kemarin sudah menyangkut penyakit. Untuk yang kali ini saya tidak menyarankan mengambil kasus penyakit dan setiap individu tidak boleh sama. Kasus keluarga itu banyak ya selain penyakit. Jadi ada PHBS lingkungan, terus ada juga keluarga dengan usia lansia, keluarga dengan usia remaja, terus juga ada masalah kalau kejiwaan boleh ya. Pokoknya selain artritis, hipertensi, DM, selain itulah. Paham ya semuanya ya? Setelah itu yang nomor 2 ini mencari jurnal ilmiah terkait masalah dan intervensi atau terapi komplementer pada keperawatan keluarga untuk bahan penyuluhan ke keluarga. Jadi jurnalnya bisa jurnal, bisa terapi komplementer, terserah ya. Yang jelas perpaduan antara jurnal dan terapi komplementer ini untuk menangani kasus ya, untuk bahan penyuluhan menangani kasus di dalam keluarga tersebut. Tuh. Jadi dua kategori ini sangat penting ya. Kita bagi aja untuk minggu pertamanya itu jurnal. Ya, jurnal ilmiah yang terkait masalah keluarga, masalah asuhan keperawatan keluarga. Yang kedua adalah terapi komplementer, ini minggu yang kedua. Jadi ini minggu pertama jurnal, minggu yang kedua terapi komplementer. Untuk penyuluhannya, ya untuk penyuluhannya ini ditaruh aja di minggu pertama. Gini aja lah, kita ralat ya. Jurnal dan terapi komplementer minggu pertama, penyuluhan minggu kedua. Kita ralat. Ya, jadi jurnal dan terapi komplementer minggu pertama, hari Sabtu terakhir harus dikumpulkan. Untuk minggu kedua, bahan penyuluhan. Nanti penyuluhan itu pasti ada SAP, SOP, leaflet, dan lain-lain. Terus membuat analisa masalah keperawatan keluarga, dokumentasi askep keluarga. Tuh ya.
Jika 1, 2, 3, 4 ini dipenuhi semuanya, maka beban 2 SKS terpenuhi semuanya dan dinyatakan lulus. Ya. Itu. Ini capaian pembelajarannya. Jadi yang terpenting adalah komunikasi. Ya. Ini tadi untuk Zoom kita yang pertama ini ya, yaitu mengenalkan mahasiswa profesi lahan, pembuatan laporan pendahuluan, ya, LP harus dibuat ya di minggu pertama. Ini enggak ada sebenarnya. Kita langsung aja ya ini. Kita pindah slide untuk format pengkajian. Nah, di format pengkajian ini hampir sama dengan yang kemarin yang komunitas, cuman di sini ada genogram ya. Yang kemarin nggak ada genogram, ini ada genogramnya. Ya. Tipe keluarganya seperti apa, suku bangsa, agama, status sosial ekonomi. Berarti setiap kalau kamu memunculkan suatu masalah di format pengkajian ini harus tercantum masalah apa yang muncul. Kalau di sini nggak muncul, terus kamu munculkan di analisa data juga lucu nanti. Yang terpenting. Ini diisi semuanya. Terserah kamu. Yang penting ada isinya. Ini fungsi reproduksi, perencanaan jumlah anak. Ini kalau mengalami suatu problem, masalah juga bisa ya. Tentang misalkan KB, ya. Terus misalkan masalah ekonomi, ini juga bisa banyak ya masalah-masalah anggota keluarga itu. Stres, coping individu. Stres nggak apa-apa ya, asal bukan artritis, DM, hipertensi. Saya sudah belenger istilahnya. Ya. Masih yang diambil mahasiswa itu hipertensi, DM, ya kan? Sekarang kita pindah haluan. Kalau stres nggak apa-apa. Gizi boleh ya, diambil juga banyak. PHBS lingkungan juga boleh ya. Ini alat analisis data. Jadi yang diambil minimal 3 diagnosa keperawatan keluarga, minimal 3. Nanti muncul di sini ya, analisa data. Habis itu dikasih scoring, ini penyekorannya. Ya, diagnosa 1, 2, 3. Nah, itu format pengkajian keperawatan individunya. Kalau misalkan ya yang bikin problem di anggota keluarga itu adalah individu, maka kamu membuat 2. Ya, membuat format pengkajian keluarga dan format pengkajian keperawatan individu. Itu. Kalau problemnya itu di lingkungan,
lingkungan anggota keluarga, berarti kamu membuat format pengkajian keluarga, ya, dan LP tentang lingkungan. Nah, kalau LP itu pasti 2 ya. Berarti LP itu yang pertama adalah LP keluarga, yang kedua LP masalah. Kalau PHBS berarti LP keluarga dan LP masalah. PHBS. Kalau misalkan keluarga dengan usia remaja itu bermasalah, berarti LP keluarga, dan misalkan masalahnya apa, nafsah, ya berarti ya LP nafsah, gitu. Kalau yang bermasalah satu orang individu misalkan mengalami skizofrenia misalkan, ya individu, ya anggotanya ini mengganggu anggota keluarga yang lain. Pada intinya ya, kalau asuhan keperawatan keluarga itu asal dia itu mengganggu entah itu ekonomi, entah itu kehidupan keluarga, entah itu kesehatan keluarga, mengganggu anggota keluarga, maka bisa diangkat asuhan keperawatan keluarga. Tapi kalau jika misalkan satu keluarga itu salah satu anggota keluarganya sakit, tetapi tidak membuat masalah dalam keluarga, berarti dia hanya asuhan keperawatan individu, bukan askep keluarga. Misalkan gini, bapaknya hipertensi, tapi hipertensinya kan masih terkontrol, ya 150 misalkan, ya kan, dan tidak mengganggu anggota keluarga yang lain. Hipertensinya juga sudah ada ahlinya yang merawat, ekonominya juga tidak terganggu, dan lain sebagainya juga tidak terganggu, berarti dia nggak bisa dianggap sebagai asuhan keperawatan keluarga. Gitu. Ya hanya asuhan keperawatan individu aja. Nanti kita membahas asuhan keperawatan keluarga. Ya, itu. Dari sini kalau ada pertanyaan silakan loh. Silakan. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Berarti untuk kasus yang minggu pertama, itu tadi kan ada yang pertama membuat makalah tentang keluarga, seperti itu. Ya, LP. Setelah itu LP masalah, maksudnya perbedaan antara yang LP keluarga dengan masalah itu bagaimana, Pak? Gini. LP, laporan pendahuluan itu kan menerangkan sesuatu ya, menerangkan sesuatu untuk sesuatu itu biar bisa kita pahami. Yang pertama kan kita butuh pemahaman tentang keluarga. Keluarga itu apa sih? Ya kan? Makanya itu dinamakan laporan pendahuluan keluarga, LP. Kalau masalah di anggota keluarga, masalahnya apa? Misalkan masalah dengan lansia, usia lansia. Masalahnya apa? Nah, itu LP-nya. Kalau masalahnya dengan lingkungan, PHBS, ya berarti kamu menerangkan tentang PHBS. Gitu. Pernah membuat laporan pendahuluan askep individu? Pernah kan di rumah sakit? Pernah, Pak. Nah, itu kalau individu, itu kan ada laporan pendahuluannya juga. Nah, ini keluarga. Bedanya di situ. Kalau keluarga itu menerangkan kedua-duanya, yaitu keluarga sendiri diterangkan, habis itu masalah diterangkan. Kalau askep individu di rumah sakit itu kan hanya masalahnya yang diterangkan, betul nggak?
Iya, Pak. Betul. Nah, itu bedanya di situ. Kalau asuhan keperawatan keluarga itu yang menerangkan dua-duanya gitu. Gimana? Siti? Iya, Pak. Berarti setelah itu nanti ditambah dengan jurnal terapi Ya, sama jurnal sama komplementer. sama sekalian mengisi format pengkajian ini berarti ya, Pak? Ya. Jadi format pengajian itu nanti ya jelas wajib ya, karena tanpa pengisian format pengkajian itu nanti nggak muncul masalah ya kan. Masalah itu muncul dari hasil pengkajian kita. Dan juga nanti saya di Google Classroom-nya, nanti saya kasih link-link ini mengumpulkan ini, mengumpulkan ini, mengumpulkan ini. Jangan salah tempat lagi ya. Dibaca dulu, ini judulnya mengumpulkan tugas apa. Oh, tugas ini. Taruh situ. Jangan salah tempat. Ada lagi yang bertanya, silakan. Nanti dibagi ya, dibagi. Kasusnya dibagi, dimusyawarahkan sama teman-temannya di Zoom. Pak, mau tanya, Pak. Nah, Franciscus. Ini untuk format pengkajian yang keluarga, kebetulan sama kemarin yang format dari komunitas itu kayaknya hampir mirip-mirip, Pak. Iya, Apa hampir memang mirip. proses Hampir pengerjaannya sama, hanya kasusnya Ya, kita nggak boleh ambil yang ya, itu atau gimana? betul. Hampir mirip, tetapi tidak serupa. Hampir mirip. Baik. Yang kemarin nggak Ya. ada genogramnya kan? Nggak ada, Pak. Ya, yang ini ada. Ada beberapa yang nggak sama gitu. Ada beberapa Iya. yang sama, ada beberapa yang tidak sama. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi silakan. Pak, berarti untuk yang tugas yang 4 poin itu tadi dikumpulkan paling lambat hari Sabtu. Terus untuk minggu keduanya berarti tentang penyuluhannya begitu, Pak? Iya. Betul. Sama askep keluarga. Oh iya. Heeh. Dan untuk linknya Pak, link yang sama, link absen Pak. Link absennya nanti ditanyakan ke Prodi ya, Pak Hakim. Baik, Pak. Oh baik Pak. Oke. Jangan lupa ya absensinya pagi jam 7 itu kamu absen dulu. Karena nanti jamnya itu ngikut gitu loh ya, ngikut, otomatis ngikut. Kamu klik jam 7 ya, absennya jam 7. Jadi jam 7 kamu absen, dan nanti jam 3 kamu absen lagi gitu. Jam 3 sore. Oke ya. Ada lagi silakan. Oke, diskusi kali ini tentang RPS. Kalau sudah nggak ada pertanyaan tentang RPS sama format pengajian, saya akhiri. Dan nanti saya kasih linknya di Google Classroom. Nanti jika belum paham apa yang aku omongkan ini tadi, kalian bisa memutarnya lagi. Gitu ya? Baik, Pak. Iya, Pak. Oke. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Wabarakatuh.